وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. فقال الله عز وجل في كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dihimpun oleh Allah pada malam yang mulia ini di tempat yang mulia, di rumah Allah Subhanahu wa taala, juga dalam aktivitas yang mulia yaitu tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan berbagai kemuliaan yang Allah himpun dalam kehidupan kita malam hari ini mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Mari kita lanjutkan interaksi kita terhadap kitab Riyadhus Shalihin yang dihimpun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Kita sampai pada bab yang ke-31, Babul Islahi Bainan Nas. Bab tentang mendamaikan manusia. Sebuah tema yang sangat penting, apalagi di tengah-tengah kehidupan kita, baik berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat hingga berbangsa dan bernegara. Ya, ada sebuah prinsip yang sangat penting, yaitu al-islah bainan nas, mendamaikan manusia. Di antara ayat yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi yaitu ayat ke-10 di surat Al-Hujurat yang saya kutip di muqaddimah tadi, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya kata Allah, hanyalah orang-orang yang beriman yang bersaudara. Maka kata Allah, damaikanlah dua orang yang berselisih di antara kalian, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian dirahmati oleh Allah. Menarik ketika Allah menggambarkan persaudaraan di atas iman, maka Allah mendahulukan kata innama yang merupakan adatul hasr, alat untuk membatasi, yang faidahnya adalah litakhsis, untuk mengkhususkan. Apa makna ayat ini? Artinya hanyalah yang beriman yang bersaudara. Jadi ketika ada orang mengaku mukmin tapi sulit bersaudara dengan baik terhadap kaum muslimin, hanya karena beda ormas, hanya karena beda partai, hanya karena beda madhab, maka orang yang seperti itu ada masalah di dalam keimanannya kepada Allah yang dia tidak menyadarinya. Karena iman itu mempersaudarakan manusia. Makanya Allah memberi adatul hasr, alat untuk membatasi, yaitu kata innama. Kemudian menarik, Allah menggunakan kata ikhwatun, jamaknya kata akhun. Ikhwah ini biasanya
digunakan untuk menggambarkan saudara kandung. Beda dengan saudara seperjuangan, saudara seperantauan. Ya, dalam bahasa Arab itu menggunakan kata ikhwan. Maka ada ya ikhwanul muslimin, persaudaraan kaum muslimin. Kenapa Allah redaksikan ikhwatun? Seolah-olah persaudaraan kaum muslimin satu sama lain itu seperti saudara kandung. Lebih erat mana, Pak? Saudara seperantauan dengan saudara kandung. Lebih erat mana? Saudara kandung. Kalau dia sakit, siapa yang pertama kali peduli? Saudara kandung. Kalau ada musibah, meninggal dunia misalnya, siapa yang paling pertama peduli? Saudara kandung. Ya. Jadi Allah menghendaki persaudaraan kita sesama kaum muslimin itu seperti saudara kandung. Di dalam kepeduliannya, di dalam perhatiannya, di dalam cintanya, kasih sayangnya, ya, seperti saudara kandung terhadap saudara kandung yang lain. Maka lihat bagaimana Rasulullah ketika mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor. Muhajirin dari Makkah, ansor dari mana? Madinah. Kira-kira ada hubungan darah atau tidak? Tidak ada. Ya. Mereka itu saudara seperjuangan, seperantauan. Tapi lihat persaudaraan mereka mirip seperti saudara kandung, bahkan lebih erat dibanding saudara kandung. Di antara tahapan dakwah yang dilakukan oleh Nabi saat itu ketika fase hijrah, setelah membangun masjid, ada Masjid Quba, ada Masjid Nabawi, maka setelah itu tahapan berikutnya adalah at-ta'akhi bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansar. Maka ada kaum ansar, kaum muhajirin, namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman ini sebenarnya orang kaya, tapi karena hijrah dia tinggalkan seluruh kekayaannya. Hanya baju yang nempel di tubuhnya yang mendampingi perjalanannya hijrah ke Madinah. Orang biasa kaya lalu hidup miskin, itu ringan atau berat, Pak? Ringan atau berat? Berat. Makanya hidup prihatin, sederhana itu perlu dilatih. Anak-anak kita perlu kita latih. Kalau hidup enak nggak butuh latihan. Yang butuh latihan itu adalah kesederhanaan. Maka saya ingat betul tahun 2008 saya tadi banding ke pesantren Gontor ya, di Ponorogo, di pusatnya. Kemudian bincang-bincang dengan ya bagian pengasuhan, bagian keasramaan. Mereka bercerita ada beberapa santri dari mancanegara. Ada dari Singapura, ada dari Malaysia, ya. Mereka nyantri ke Gontor itu bukan berarti di sana tidak ada sekolah, tidak ada pesantren yang bagus. Di sana banyak sekolah pesantren yang bagus. Tapi ketika orang tuanya ditanya, padahal orang tuanya ada yang pengusaha, ada yang pebisnis. Ketika ditanya, kenapa Anda menyekolahkan anak jauh-jauh ke sini? Apa jawaban mereka hari itu? Mereka mengatakan, ada satu hal di sini yang tidak ada di tempat kami.
Apa itu? Kesederhanaan. Jadi kesederhanaan ini penting, ya. Abdurrahman bin Auf dari sebelumnya kaya raya, hidupnya serba berkecukupan, lalu berhijrah ke Madinah. Dia tinggalkan seluruh kekayaannya, yang penting iman di hatinya selamat. Maka dipersaudarakan oleh Nabi dengan Sa'ad ibnu Rabi'. Sa'ad ini bisa dibilang konglomeratnya kaum Ansor. Maka lihat persaudaraan mereka hari itu. Sa'ad ibnu Rabi' menawarkan seluruh miliknya. Wahai saudaraku Abdurrahman, aku punya 2 rumah. Silahkan kamu lihat mana yang kamu suka, sudah buat kamu saja. Wahai saudaraku Abdurrahman, aku punya 2 kebun. Mana yang kamu suka, sudah buat kamu saja. Ya. Bahkan ini pelan-pelan aja Pak, kedengeran ibu-ibu di rumah. Aku punya 2 istri, ya. Kamu lihat mana yang kamu suka, nanti aku cerai. Kalau sudah aku cerai, habis masa idahnya silahkan kamu nikahi. Ya. Tapi perlu diingat, ini terjadi sebelum turunnya ayat hijab. Jangan nanti bapak-bapak pulang dari masjid salah paham, ya. Saling menunjukkan istrinya masing-masing. Jadi setelah turun ayat hijab, maka tidak diperbolehkan. Begitu eratnya persaudaraan kaum muslimin hari itu, ya. Maka orang-orang yang seperti itu, kata Allah di akhir ayat tadi, wattaqullaha la'allakum turhamun, ya. Wa aslihu dzata bainikum, wa aslihu, ya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Damaikan 2 orang di antara kalian. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah. Jadi manusia yang dirahmati oleh Allah, disayang oleh Allah, dicintai oleh Allah, itu mereka yang bersaudara. Allah mencintai hambanya yang rukun, guyub, akur satu sama lain. Mereka dicintai oleh Allah. Pengurus masjid, jamaah pengajian, kok guyub, rukun, akur satu sama lain, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan kemarin sudah pernah saya sampaikan, di antara mereka yang kelak meraih surganya Allah, bahkan membuat nabi dan syuhada cemburu terhadap mereka. Siapa mereka? Ya, mereka adalah orang yang bersaudara, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya bab ini penting sekali. Hendaknya di dalam kehidupan kita sehari-hari ada hal yang harus kita prioritaskan di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah berkeluarga, bertetangga, ya, bermasyarakat, hingga berbangsa dan bernegara, yaitu masalah islah, mengedepankan perdamaian. Jemaah dimuliakan oleh Allah, mari kita baca hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian manusia itu ada sedekahnya, ya. Ada sedekahnya. Kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap hari
di mana pada hari itu matahari terbit. Ya. Jadi setiap persendian kita hari ini ada sekitar 360 persendian pada tubuh manusia. Begitu kata Nabi. Maka tiap-tiap persendian itu ada sedekah yang harus ditunaikan. Ya. Nabi tidak mengatakan infak. Apa bedanya, Pak? Infak, sedekah sama-sama sunnah hukumnya. Bedanya adalah kalau infak itu identik dengan materi, duit, ya, tanah, makanan. Ini infak. Tapi kalau sedekah tidak harus berupa materi. Maka dalam sebuah hadis, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di wajah saudaramu itu sedekah. Jadi kalau sedekah tidak harus berupa materi. Maka Nabi mengatakan setiap persendian kita itu ada sedekah yang harus ditunaikan. Apa saja? Ta'jilu bainal itsnaini sedekah. Kamu mendamaikan dua orang itu sedekah. Bapak punya tetangga kiri kanan, tiap hari ribut, berseteru di dunia nyata maupun di dunia maya. Jadi ributnya itu lintas alam. Dunia nyata ribut, dunia maya pun ribut. Lalu bapak menjadi penengahnya. Itu adalah sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha sedekah. Kamu membantu orang, ya, membawakan barang-barangnya menuju kendaraannya, itu sedekah. Bapak punya tetangga mau mudik ke Jawa atau ke Sumatera menjelang Lebaran, sedangkan bapak tidak mudik karena bapak, ya, nggak punya kampung, alias apa? Ya, alias, ya, sahibul bait. Orang Bekasi, lahir di Bekasi, istrinya Bekasi, ya. Maka kita bantu tetangga kita yang bersiap-siap untuk mudik, barangnya banyak, ya, kita bantu angkat ke mobilnya. Dia nggak punya box atas, kita pinjemi. Itu saya ada box nganggur, pakai aja, ya. Itu sedekah. Kemudian autar fa'ulahu 'alaiha mata'ahu sedekah. Kamu mengangkatkan barang bawaannya. Ada saudara kita turun dari mobilnya, barangnya banyak, habis shopping, ya, habis belanja. Kita bantu membawakan itu sedekah. Wal kalimatut thayyibatu sedekah. Kalimah thayyibah itu adalah sedekah. Perkataan yang baik, ya, termasuk zikrullah, itu sedekah, ya. Makanya dalam hadis yang lain dijelaskan, datang orang-orang miskin menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengadu, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur." Ya Rasul, pahala ini habis diborong orang-orang kaya. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka salat sebagaimana kami salat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, tapi mereka bisa bersedekah sedangkan kami tidak. Maka Nabi menghibur. Nabi mengatakan, "Alaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah menjadikan sesuatu yang kalian bisa bersedekah? Ya. Apa itu? Falhamdulillahi, ya, sedekah.
Allahu Akbar, ya, takbir sedekah. Tahlil la ilaha illallah sedekah. Tasbih subhanallah sedekah. Bahkan wa fi bud'i ahadikum sedekah, kata Nabi, pada kemaluan kalian terdapat sedekah. Ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lana fiha ajrun. Ya Rasul, apakah kami kalau mendatangi syahwat kami dapat pahala di sana? Ya, maka Nabi mengkiaskan, bagaimana kalau kalian mendatangi yang haram? Bukankah kalian dapat dosa? Sahabat menjawab, iya ya Rasul. Begitulah kalau kalian mendatangi yang halal, maka kalian dapat pahala. Jadi ya, kalimah thayyibah itu seluruhnya bernilai sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati sedekah. Setiap langkah kalian menuju salat itu sedekah. Bapak dari rumah ke masjid jalan kaki, ya, itu sedekah. Setiap langkah kita bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkat dari hadis-hadis seperti ini, kalau jarak rumah kita ke masjid tidak seberapa jauh, ya, kita tidak sampai terlambat, maka usahakan jalan kaki dalam rangka mengamalkan sunnah Nabi. Setiap langkahnya bernilai sedekah. Dalam hadis yang lain, setiap langkahnya bernilai kebaikan, langkah berikutnya penghapusan dosa. Jadi langkah pertama pengangkatan derajat, langkah berikutnya penghapusan dosa. Maka kalau rumah kita tidak seberapa jauh, ya, maka cukup jalan kaki saja. Tapi kalau jauh, yang kira-kira kalau kita jalan kaki sampai masjid, imamnya sudah salam, maka jangan memaksakan diri, ya. Tapi kalau cuma dekat saja, jalan kaki dalam rangka mengamalkan sunnah Nabi. Kemudian watumitul adza anit tariqi sadaqah, menyingkirkan, ya, adza itu artinya gangguan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Apakah kerikil, batu, ya, duri, paku, atau misalnya minyak, ya, tumpah di jalan, licin, bahaya, lalu kita bersihkan, itu menjadi sedekah. Bahkan dalam riwayat disebutkan Nabi itu sampai heran, karena ada umat ini masuk surga dengan begitu mudah, hanya memotong ranting yang melintang di jalan, ya, takut membahayakan manusia, rupanya itu jadi pintu surganya. Hanya menyingkirkan duri dari jalan, rupanya itu jadi pintu surganya. Jadi jangan meremehkan kebaikan, sekecil apapun itu. Termasuk sebaliknya, jangan meremehkan keburukan sekecil apapun itu. Kita itu diperintahkan untuk menghilangkan gangguan dari jalan. Tapi hari ini kita menyaksikan orang begitu mudahnya meletakkan gangguan di jalan. Meskipun niatnya baik, niatnya penggalangan dana pembangunan masjid, baik atau enggak? Baik. Tapi ditaruh drum di tengah jalan. Lihat, sunnah Nabi mengajarkan duri saja disingkirkan. Ini drum ditaruh di tengah jalan, ya. Bagaimana kalau ada mobil orang yang tergores, sudah drum di tengah jalan, ya, masih kurang, Pak, dikasih serokan kiri dan kanan, ya. Bagaimana kalau mobil orang tergores atau motor orang nyangkut misalnya, jatuh dia. Apalagi terkadang sampai malam tidak disingkirkan, gelap, tidak ada penerangan, sehingga orang nabrak drum itu jatuh terluka, apalagi meninggal dunia.
maka berat dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalipun kita punya niat yang baik, bangun masjid kan niat baik, ya, tapi tetap harus memperhatikan, ya, memperhatikan adabnya. Niat yang baik juga harus dilaksanakan dengan cara yang baik, tidak boleh menyalahi syariat. Kemudian muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kenapa hadis ini diletakkan pada bab mendamaikan manusia? Ya, karena di antara bentuk sedekah yang pertama tadi adalah mendamaikan manusia. Jadi penting dalam setiap ucapan kita mendamaikan manusia. Dalam setiap tingkah laku kita mendamaikan manusia. Termasuk di dalam, ya, statement kita di media sosial, di dunia maya. Karena hari ini kita gak cuma hidup di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Maka penting aspek ini diperhatikan. Kalau kita komentar, kalau kita nulis status, ya, jangan sampai kita memecah belah kehidupan manusia. Ya. Rendang itu dari zaman dulu orang sudah paham. Bapak kalau mendengar istilah rendang, makanan, maka di benak kita halal atau haram? Halal. Sudah nggak usah diotak-atik. Ya. Ini makanan halal, nggak usah buat makanan haram tapi bumbunya rendang. Sudah begitu dibela, kemudian diviralkan. Ini perkara yang memecah belah kehidupan manusia. Jadi hendaknya statement kita, ya, tindakan kita hari ini itu mendamaikan manusia, bukan malah memecah belah manusia. Hadis yang kedua, wa an Ummi Kulthum binti Uqbah ibni Abi Mu'aid, ya, dari Ummu Kulthum radhiyallahu anha qalat, semoga Allah meridainya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, laisal kadzdzabu alladzi yuslihu bainan nas, bukanlah disebut kadzdzab. Ya, kadzdzab artinya apa, Pak? Dari kata kadzdzaba yakdzibu fahuwa kadzib. Kadzdzab ini sighat mubalaghah, mengikuti wazan fa'alun, likasratin fa'alun aw fa'ulu, ya. Artinya orang yang sangat pendusta. Jadi kata Nabi, bukanlah orang yang sangat pendusta, alladzi yuslihu bainan nas, orang yang mendamaikan manusia, fayanmi khairan, lalu dia mengabarkan kebaikan, au yaqulu khairan, atau berkata yang baik. Apa maksud hadis ini? Ya. Nanti akan dipertegas pada hadis, ya, berikutnya. Orang yang mendamaikan dua orang yang berseteru, meskipun dia berbohong di dalamnya, tapi dalam rangka mendamaikan, ya, maka orang seperti itu tidak disebut kadzdzab. Contoh, Bapak punya tetangga kiri dan kanan ribut terus, berseteru. Lalu Bapak menjadi penengah. Bapak datang ke tetangga sebelah kanan. Itu tetangga saya yang sebelah kiri itu sebenarnya menyesali perbuatannya. Dia mau minta maaf sama antum, tapi dia malu, ingin berdamai dengan antum. Dia minta maaf atas semua yang terjadi.
Dia malu untuk datang, jadi dia mengutus saya sebagai perantara. Ya, maka sebagai fasilitator ya, permohonan maaf ini, antum diundang makan bakso di warung bakso Alamanda. Ya. Padahal aslinya tidak, orangnya tidak berkata seperti itu. Tapi kita berbohong dalam rangka mendamaikan. Kita undang keduanya makan bakso, kita yang bayar. Yang satu merasa diundang oleh tetangga sebelahnya, yang satu juga sama, merasa diundang oleh tetangga sebelahnya. Padahal kita yang ngundang, kita yang bayar. Maka orang yang seperti itu tidak dianggap sebagai pendusta. Kata Rasulullah SAW. Wa fi riwayati Muslim ziyadatun. Dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan. Qalat Ummu Kulthum berkata, walam asma'hu, aku tidak pernah mendengar Nabi yurakhisu fi syai'in, memberi rukhsah, ya, keringanan di dalam sesuatu, mimma yaquluhun nas, dari apa yang dikatakan oleh manusia, illa fi thalathin, kecuali pada 3 perkara. Maksudnya Nabi tidak pernah memberi rukhsah, keringanan, orang boleh berbohong kecuali dalam 3 hal. Pertama, ta'ni al-harba, pertama perang. Perang, ya, dikatakan al-harbu khida, perang itu penuh tipuan. Ya, perang nggak boleh lugu, Pak. Ditanya berapa jumlah pasukan? Pasukan berkuda 100. Ya. Pasukan pemanah ada 100. Kemudian pasukan pedang ada 50, pasukan tombak ada 50. Ini lugu. Ya. Apalagi menunjukkan tempat persembunyiannya di sebelah sana. Ini lugu. Perang nggak seperti itu, ya. Perang itu dirahasiakan. Nabi ketika perang Hamra'ul Asad, ya. Hamra'ul Asad itu perang yang terjadi setelah perang Uhud. Sehari setelah perang Uhud, kaum muslimin menderita kekalahan. 70 sahabat Nabi syahid dalam perang Uhud. Ya, termasuk diantaranya Sayyidus Syuhada siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW. Nabi dalam perang Uhud itu terluka. Nabi dipukul dengan pedang di bagian pundak karena beliau memakai rompi, tidak sampai robek. Tapi rasa sakit akibat pukulan itu diderita oleh Nabi sebulan lamanya. Kemudian gigi seri Nabi patah, dahi Nabi berdarah karena terkena tombak. Ya. Luka kaum muslimin belum kering, darah masih menetes, luka masih menganga. Tiba-tiba mereka kagetkan oleh serangan musuh. Orang-orang musyrik hendak meluluh lantakkan Madinah Al-Munawwarah. Maka Rasulullah langsung mengajak kaum muslimin untuk bersiap-siap merespon kedatangan musuh, ya. Maka diabadikan dalam surat Ali Imran, alladzina qala lahumun nas, ya, alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Orang-orang yang merespon seruan Allah dan Rasulnya padahal mereka masih terluka, maka mereka mendapatkan, ya, ampunan serta pahala yang besar di sisi Allah, yaitu surga. Siapa mereka? Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum
fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang yang ketika ditakut-takuti manusia, musuh mengepung kalian, takutlah kalian. Mereka tidak gentar sedikit pun. Mereka meresponnya dengan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka dalam perang itu Nabi melakukan strategi untuk mengelabui musuh. Bagaimana caranya? Dinyalakan kayu bakar itu sebanyak 500 titik, sehingga jumlah kaum muslimin kelihatan banyak. Maka orang-orang musyrik gentar. Akhirnya mereka lari, kaum muslimin meraih kemenangan tanpa pertempuran. Jadi perang boleh melakukan tipuan, nggak boleh lugu. Jumlah tentara saya sekian, markas saya di sini. Ini lugu namanya. Jadi perang itu penuh dengan tipuan. Ini pertama. Kedua, wal islahu bainan nas, mendamaikan manusia. Contohnya sudah seperti saya contohkan tadi. Wa haditsur rajuli imra'atahu, pembicaraan suami kepada istrinya. Wa haditsul mar'ati zaujaha, pembicaraan istri kepada suaminya. Jadi suami enggak jujur kepada istri boleh, dalam rangka mendamaikan. Sebaliknya juga sama. Istri enggak jujur sama suami boleh, Pak. Bapak pulang kerja dari luar kota seminggu, lalu pulang, istri masak spesial. Saking senangnya suaminya mau pulang, rupanya tertukar gula dengan garam. Itu kira-kira rasanya aneh atau tidak? Aneh atau tidak? Istri kita sudah bak-bik-buk dari malam sampai pagi nyambut suaminya. Begitu suaminya datang, istrinya dengan penuh bangga, ini suamiku, aku masakkan masakan yang spesial. Bahkan sejak di jalan sudah telepon, gak usah makan di jalan makan di rumah, ada masakan spesial. Lalu bapak makan, rasanya aneh, maka suami boleh berbohong dalam rangka menyenangkan hati istri. Masya Allah, belum pernah abang makan makanan senikmat hari ini, padahal aslinya gak enak. Ini boleh kata Nabi. Atau sebaliknya, bapak tanya ke istri, Dek, abang ini ganteng atau enggak? Istrinya berbohong, aslinya kurang. Tapi istrinya demi menyenangkan hati suaminya berkata, Bang, belum pernah aku lihat laki-laki seganteng abang. Ini bohong yang diperbolehkan. Justru kalau kita jujur, ini mengundang petaka. Begitu kita makan, makanan apa? Makanan basi. Demikian pula terkadang suami ketika membelikan hadiah untuk istrinya, itu kalau istrinya tahu harganya mahal, protes. Jadi istri itu sukanya harganya murah tapi barangnya bagus. Ini berapa bang harganya? Murah deh, 50.000. Padahal aslinya berapa? 500.000. Kalau bilang harga asli berapa nih bang? 500.000. Kayak gini doang 500.000. Jadi boleh berbohong dalam rangka mendamaikan. Ini bohong yang diberi rukhsah
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam rangka islah. Hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauta khusumin bil babi aliyatin aswatuhuma. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, Rasulullah mendengar suara ribut-ribut, ya, di depan pintu, dan suaranya meninggi, keras suaranya, orang sedang berseteru. Wa idzan ahaduhuma yastaudiul akhar wa yastarfiquhu fi syai'. Di antara yang Nabi dengar itu, yang satu memohon supaya hutangnya itu dibebaskan, ya. Yang satu memohon belas kasihan. Wa huwa yaqul, ya, salah satu dari dua orang itu berkata, wallahi la af'al, demi Allah aku tidak akan mengerjakan itu, ya. Jadi orang ribut-ribut karena hutang itu rupanya bukan barang baru. Sejak zaman Nabi sudah ada ribut karena hutang. Makanya Al-Quran memberikan panduan bagaimana sih hutang piutang itu, ya. Dalam surat Al-Baqarah, ayat yang terpanjang, ayat berapa itu? Ya, satu halaman penuh. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Masalah hutang piutang. Jadi sering hutang piutang ini akhirnya mendatangkan keributan. Salah satu minta dibebaskan, yang satu bersumpah atas nama Allah, demi Allah aku tidak akan melakukan itu. Fa kharaja alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mendengar suara ribut-ribut itu, beliau keluar dari rumahnya, ya. Beliau berkata, faqala ainal muta'alli 'ala Allah la yaf'alul ma'ruf. Siapa tadi yang bersumpah atas nama Allah tidak mengerjakan kebaikan? Maksudnya membebaskan hutang. Membebaskan hutang ini kebaikan, ya. Orang yang membebaskan hutang saudaranya, maka nanti di hari kiamat akan dibebaskan oleh Allah dari siksa, ya. Dibebaskan oleh Allah dari siksa. Makanya di zaman Nabi ada pedagang, setiap orang kesulitan membayar maka dihapuskan. Ah sudah, lunas, anggap aja lunas. Barangkali kelak Allah mengampuni saya. Maka Nabi mendengar itu, Nabi mengatakan Allah telah mengampuni orang itu, ya. Ini keutamaan membebaskan hutang. Kalau ternyata kita nggak sanggup membebaskan, maka hendaknya kita berikan waktu, ya, menangguhkan. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau ada orang berhutang lalu dia kesulitan untuk membayar, kata Allah, beri masa tangguh. Dalam hadis disebutkan, man anzara mu'siran kana lahu, ya, kana lahu bi kulli yaumin mithluhu shadaqah qabla ayyahillad dain. Siapa yang memberi waktu penangguhan untuk saudaranya yang berhutang sebelum, ya, tiba masa pembayaran, maka orang itu setiap hari seperti bersedekah sejumlah uang yang dia pinjamkan. Bapak pinjemin uang ke tetangganya 1 juta, ya. Kemudian Bapak beri masa penangguhan karena dia sulit. Ya udah, ya, saya beri masa tangguh 1 bulan. Ya, jadi minjemnya bulan Juni,
Jatuh temponya bulan Juli. Lalu kita beri masa penangguhan 1 bulan, yaitu sampai akhir Juli. Maka kita mendapatkan pahala seperti bersedekah setiap hari senilai berapa? 1 juta. Fa idza halad dain kana lahu bi kulli yaumin mithlahu sadaqah. Begitu tiba jatuh tempo berikutnya, dia masih enggak kuat bayar. Lalu kita beri masa penangguhan yang kedua, maka kita seperti bersedekah 2 kali lipat uang yang kita pinjamkan. Bapak minjamkan uang 1 juta, setiap hari dapat pahala seperti sedekah 2 juta. Ya. Padahal nanti akhirnya uang ini kembali. Ini pentingnya memberi ya masa tangguh. Kenapa demikian? Dalam rangka islah, mendamaikan manusia. Karena kalau yang satu nggak kuat bayar, yang satu nggak mau ngasih masa tangguh, ribut atau tidak, Pak? Ribut. Ya, ini ya hadis seperti ini itu hendaknya dipegang oleh orang yang memberi pinjaman. Tapi kalau orang yang meminjam, jangan menjadikan hadis ini sebagai senjata. Pak, sudah jatuh tempo, kamu nggak pernah dengar hadis Nabi? Siapa yang menangguhkan hutang untuk saudaranya, dia seperti sedekah setiap hari senilai uang yang dia pinjamkan. Nah, amalkan hadis itu. Jangan orang yang berhutang itu pegang hadis yang lain. Apa bunyinya? Matlul ghaniyyi zulmun. Menundanya orang yang sanggup bayar itu zalim. Dia sanggup bayar, ya, kuliner kesana kemari, tapi hutang nggak diperhatikan, itu zalim. Kemudian pegang hadis lagi, orang yang berhutang nanti di hari kiamat hutangnya kok belum dibayar, dia terkatung-katung nggak jelas nasibnya. Pegang hadis satu lagi, ya, orang yang berhutang, orang mati syahid, semua dosanya diampuni oleh Allah kecuali satu, yaitu apa? Hutang. Jadi orang yang berhutang pegang hadis-hadis yang ini, tapi yang memberi pinjaman pegang hadis tadi. Jadi imbang, Pak. Ya. Baik. Ini sudah Isya, ya. Masih ada satu hadis cukup panjang. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan majelis ilmu kita diberkahi oleh Allah. Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang semakin menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah. Kalau ada yang salah, ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.